Ya, mama saya mengatakan bahwa mencuci piring dengan cara demikian adalah cara yang salah, ya. Karena mencuci piring, gelas, bekas makan kita itu harus dimulai dari bagian dalam. Bagian dalam harus lebih dahulu dibuang sisa-sisa minuman atau makanannya, kemudian dibilas dengan air bersih, kemudian baru disabunin, ya, disabunin untuk melepaskan bekas minuman atau makanan, sisa-sisa yang ada itu bekasnya itu termasuk lemak-lemak dan sebagainya itu supaya lebih bersih. Nah, karena kalau hanya sekedar membilas dengan air itu kurang bersih, jadi harus dikasih sabun supaya lebih bersih. Dan itu harus dilakukan mulai dari dalam keluar dan harus di bagian dalam itu harus banyak. Sama banyaknya dengan di luar, tapi harus mulai dari dalam keluar, ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau tidak nanti kelihatan di luarnya bersih mengkilap, ya. Tetapi ketika digunakan bisa saja bagian dalamnya itu kurang bersih, sehingga akhirnya makanan, minuman yang kita taruh pada gelas yang sudah kita cuci tapi kurang bersih itu kan hanya memperhatikan bagian luarnya lebih, itu hanya membuat kita menjadi sakit, ya. Nah, sakit karena tadi masih ada bekas-bekas atau sisa-sisa makanan yang tercampur dengan makanan yang baru dan akhirnya masuk dan membuat kita jadi sakit perut dan sebagainya. Nah, adik-adik, memang ini sebuah ilustrasi saja, tapi dari sini kita bisa belajar ya, bahwa memperhatikan hal-hal dari luar, eee, luar daripada dalam itu sesuatu yang juga tidak benar, ya. Dalam ayat 25, 26 di sini, Tuhan juga menggunakan, sebuah, contoh untuk menolong kita memahami tentang bagaimana kita memeriksa hati kita dan memulainya dengan hati yang disucikan, dimurnikan, dibenarkan oleh Tuhan. Hati yang dibersihkan oleh Tuhan lewat darah Kristus, pengampunan Kristus. Ketika kita menyadari bahwa hati kita ini tidak murni di hadapan Tuhan. Kita menemukan ada hal-hal yang tidak mungkin, kita harus bereskan itu dulu. Dan kemudian baru kita melakukan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan, murni, jujur, ikhlas di hadapan Tuhan, bukan dengan motivasi hati yang lain. Dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, dalam hubungan kita dengan siapapun, termasuk dengan Tuhan sendiri. Karena itu kita perlu memperhatikan hati kita. Karena kalau tidak, ketika kita salah fokus, nanti apa orang bilang? Nanti orang bilang apa kalau kita nggak gereja, kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak membantu orang, ya. Ya, saya kan Kristen. Ya, kalau kita melihat itu hanya sekedar karena status kita, karena apa kata orang tentang kita, berkenaan status kita, berkenaan dengan diri kita takut dinilai orang buruk, bukan dalam motivasi kita melakukan suatu hal yang benar, maka sebenarnya fokus dari apa yang hendak kita lakukan bukanlah pada apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, bukanlah demi kebaikan orang lain, agar mereka mengalami kasih Tuhan melalui hidup kita, tetapi untuk diri kita, ya, untuk diri kita, untuk kita agar dinilai orang baik, alias dalam tanda petik ya, jaim, ya. Oh, takut dinilai orang, wah kita nih orang yang nggak baik, ya. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan mengatakan bahwa tidak perlu hidup baik, tidak. Tapi marilah hidup baik, hidup benar, sesuai perintah dan ajaran Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang tertulis, tapi dengan sikap hati yang murni, dengan sikap hati yang benar, yang tulus, yang ikhlas, ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hingga dengan cara demikian, ketika kita melakukan hal yang baik, yang benar, kita melakukan itu benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadikan hidup kita itu berkat bagi orang lain. Ya, bukan agar diri kita dimuliakan, dianggap baik, dianggap begitu luar biasa dermawannya dan lain sebagainya. Bukan. Ya, bukan agar kita salah dinilai orang, tidak salah dinilai orang lain, bukan. Tapi kan agar benar-benar kita hidup memperkenankan hati Tuhan, agar kita menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu fokusnya, jangan dibalik fokusnya, ya. Nah, berikut, ya. Apakah artinya dari luar tampak benar dan dari dalam penuh
kemunafikan dan kedurjanaan dalam ayat 27 sampai 29. Kita Bapak bacakan ya dari Matius 23 ayat 27 sampai 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Maksudnya di sini begini, Tuhan membandingkan hidupnya orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan uh, kuburan atau makam yang dilabur putih bersih, yang dihias begitu rupa dengan indahnya. Nah, kenapa dibandingkan dengan makam? Nah, kita tahu bahwa makam itu tempat meletakkan jenazah orang mati, termasuk kita suatu saat ketika kita meninggal, kita akan dimakamkan. Ya, nah di dalam makam biasanya biasa orang menghias makam itu dengan begitu indah sebagai penghormatan, penghargaan pada orang yang sudah meninggal. Nah, itu wajar saja. Tuhan tidak menentang itu. Tapi yang ditentangnya adalah ibarat makam yang terlihat indah dan bagusnya dari luar, penampakan luarnya, tapi di dalamnya itu isinya adalah daging yang membusuk, belatung-belatung yang memakan habis daging dari jenazah yang sudah mati, dan tulang belulang. Kalau sudah sekian lama, tersisa hanyalah tulang belulang yang tidak indah, yang memberi kesan menakutkan begitu ya. Tidak indah nampaknya. Nah, eee, ini dibandingkan dengan atau sikap hati atau tindakan keseharian dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu tampak kelihatannya ketika mereka menyampaikan kebenaran firman, mengajar orang lain, ketika mereka menjalani kehidupan agama mereka, ya, mereka mempraktekkan nilai-nilai hidup mereka seturut Taurat atau firman Allah, atau dalam hal ini perjanjian lama, ternyata mereka tidak melakukan dengan motif yang benar dari dalam hati mereka. Sehingga akhirnya apa? Kelihatannya di pandangan orang mereka begitu baik, begitu benar, begitu taat, begitu salehnya. Tapi sebenarnya motivasi hati mereka tidaklah demikian. Ya, mereka melakukan semua itu agar mereka dinilai orang lain baik, dipuji orang, dihormati orang, dan mendapatkan keuntungan-keuntungan lain dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Nah, ini yang ditegur dan diingatkan oleh Tuhan dalam bagian ini ya. Jadi dari luar kelihatan baik, tapi hati mereka, sumber dari motivasi ketika mereka melakukan segala sesuatu yang dilihat orang dalam perilaku luar mereka, tindakan lahiriah mereka, itu ternyata bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ya, ada udang di balik batu kata pepatah ya. Ada motivasi lain yang tidak sesuai kenyataan. Nah, dari bagian ini kita belajar anak-anak ya, kita belajar bahwa untuk mengenakan ketulusan Kristus dalam hidup kita, kita perlu anugerah Tuhan untuk mengenali setiap motivasi hati kita dalam melakukan apapun di sepanjang hari yang kita jalani, mulai dari bangun pagi sampai malam. Ya, setiap hari seumur hidup kita. Dan itu harus dimulai dengan kita benar-benar bertobat, menyesali dosa-dosa kita, percaya kepada Kristus. Bukan saja sekali, tapi setiap hari. Ya, nah, kalau percaya kepada Kristus pertama kali itu adalah untuk memperbaharui status kita di hadapan Allah. Tapi ketika kita memeriksa diri kita setiap hari, pagi, siang, malam, ya, ketika kita memeriksa diri kita di hadapan firman Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, dengan berdoa, dan tentunya melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, di situ kita belajar melihat diri kita. Apakah kita benar sepanjang hari ini sudah hidup dengan motivasi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Motivasi yang tulus, yang murni, yang suci atau kudus, yang benar, yang ikhlas, yang berkenan di hadapan Tuhan. Atau seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi, kita mungkin kelihatannya rajin, kita mungkin kelihatannya
berbuat baik pada orang lain menurut kacamata atau penilaian orang, tapi sebenarnya motivasi hati kita tidaklah demikian.